Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video. Video ini berisikan review materi tentang keseluruhan mata kuliah pola dan arsitektur perangkat lunak, yang mana mata kuliah ini diambil oleh Bapak Fandi Indra Pratama. Terima kasih banyak kepada Bapak Fandi selaku dosen pengampu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya untuk selalu berusaha dan belajar. Semoga Bapak diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah. Amin. Oke, langsung saja untuk review materi ini. Akan ada beberapa segmen materinya, yaitu yang pertama ada pengenalan apa itu pola dan arsitektur perangkat lunak, dan yang kedua ada desain arsitektur, yang ketiga ada layer pattern, yang keempat ada client server dan master slave pattern, yang kelima ada pipe filter dan broken pattern. Mungkin nanti akan bahas secara singkat saja, mungkin definisi atau pengertian atau ciri-cirinya saja, tidak akan panjang lebar agar tidak terlalu panjang videonya. Oke, kita langsung masuk ke segmen yang pertama, yaitu pengenalan apa itu pola dan arsitektur perangkat lunak. Akan saya berikan PPT-nya. Berikut adalah PPT tentang PAPL. Oke, kita akan masuk ke segmen yang pertama, yaitu pengertian pola dan arsitektur perangkat lunak. PAPL sendiri merupakan aturan dan pedoman untuk mengatur hubungan antara subsistem. Nah, pola di sini adalah kumpulan dari beberapa subsistem gitu ya, yang terbentuk menjadi satu, membentuk pola gitu. Pola kan seperti pattern gitu, pola ya. Jadi beberapa subsistem dikumpulkan jadi satu sehingga membentuklah pola dan arsitektur gitu ya. Untuk contohnya sendiri itu antara hubungan klien dan server, klien yang bertanya, server menjawab, lalu ada hubungan antara sistem dan pengguna, terus menghitung keuntungan dan kerugian apa saja saat nantinya kita membuat sistem tersebut, atau komponen apa aja yang kita pakai, misalnya hardware apa nih, pakai merek apa, nah gitu ya. Terus ada koneksi apa aja yang dipakai. Nah, itu untuk pengertian pola dan arsitektur perangkat lunak. Nah, untuk yang kedua yaitu ada yang namanya desain arsitektur. Nah, desain arsitektur sendiri inilah proses desain untuk mengidentifikasi subsistem, membentuk sistem dan kerangka untuk kontrol komunikasi subsistem. Nah, komponen dari arsitektur itu sendiri ada beberapa aspek gitu. Yang pertama adalah tujuan dan filosofis. Nah, untuk membangun suatu sistem kita harus mengetahui terlebih dahulu filosofisnya apa, dasarnya apa maksudnya, atau filosofisnya apa dan tujuannya apa, sehingga nanti ke depannya jelas gitu ya. Nah, kita punya tujuan apa, punya dasar apa, itu sehingga jelas. Nanti nggak mungkin tiba-tiba kayak gini jadi loh, ini dasarnya apa bikin seperti ini, kan nggak mungkin gitu ya, harus ada dasarnya kan. Nah, itu adalah yang pertama, tujuan dan filosofis. Lalu yang kedua itu ada asumsi dan dependensi. Nah, artinya gitu, kita harus ketahui dulu nih, apakah sistem ini nantinya ada ketergantungan dengan sistem lain kah atau enggak. Bisa kita sebut semacam integrasi gitu ya. Nah, kalau di kampus kita membahas, terutama di Fakultas Teknik tentunya ya, kita bisa contohkan SIKADU, SIKAP, dan e-learning gitu ya. Nah, ketiganya saling terhubung satu sama lain gitu ya. Nah, itu bisa kita sebut sebagai integrasi ya. Lalu yang selanjutnya ada yang namanya persyaratan. Nah, persyaratan ini menyesuaikan kebutuhan kita nantinya ya pada sistemnya gitu. Nah, contohnya semisal agar sistem kita responsif antara desktop dan mobile, maka syaratnya harus menggunakan framework Bootstrap gitu. Itu contoh salah satu untuk persyaratan. Nah, selanjutnya ada pengelompokan. Nah, pengelompokan yang dimaksud ini adalah pengelompokan dari bagian-bagian sistem agar menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada yang namanya layer pattern. Atau layer patternnya atau pola lapisan ini
membantu untuk menyusun aplikasi yang dapat dikomposisi menjadi kelompok subtugas. Nah, yang masing-masing berada pada tingkat abstraksi tertentu. Setiap lapisan menyediakan layanan ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Mudahnya, contohnya apabila saya asumsikan layer pattern ini itu adalah di mana layer-layer ini tuh punya tugas masing-masing gitu teman-teman ya. Saya contohkan ya, kita analogikan masuk ke suatu gedung, ruangan gedung gitu ya. Nah, untuk masuk ke ruangan gedung kan kita harus memasuki gerbang terlebih dahulu, lalu masuk ke pintu utama, baru masuk ke ruangan dalam gedung tersebut. Nah, saya contohkan dalam gambar berikut ini ya. Sebentar. Saya kasih gambar di sini. Ini kurang lebih gambar contohnya gitu ya. Nah, ini ada gerbang, terus ada pintu utama dan pintu untuk masuk ke ruangan di dalam gedung tersebut gitu ya. Ini ada masing-masing ini ada layernya, yang mana untuk masuk ke ruangan utama atau ruangan gedung ini kita harus melewati beberapa layer terlebih dahulu ini ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah layanan di lapisan tertentu diimplementasikan menggunakan layanan dari lapisan bawah. Berikutnya, permintaan layanan sering dilakukan menggunakan proses sinkronisasi. Nah, jika kita contohkan menggunakan gambar yang tadi ya, gambar yang ini, kita anggaplah pada gerbang ini ada security teman-teman. Nah, security ini kita anggaplah sebagai sinkronisasi gitu. Kita masuk. Nah, apabila si security ini, Anda adalah karyawan, Anda diizinkan masuk gitu ya. Ini kita anggaplah berarti dia sinkron gitu ya. Nah, kalau nggak sinkron, Anda bukan karyawan, Anda tidak boleh masuk ke sini gitu. Sama halnya pada sistem. Apabila data kita tidak sesuai gitu ya, maka ditolak nih sama layernya. Anda nggak sesuai, Anda tidak boleh masuk ke sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya yang segmen berikutnya ada client server. Nah, client server ini cukup simpel ya, kita bisa tahu ya, klien itu meminta server melayani gitu. Nah, komponen server menyediakan layanan di beberapa komponen klien. Komponen klien meminta layanan dari komponen server aktif secara permanen mendengarkan klien gitu ya. Ini saling bolak-balik ini ya, server klien gitu ya. Nah, server atas klien bawah, server melayani, klien meminta gitu. Nah, sederhananya client server itu hubungan antara klien dan server ya. Nah, itu tadi, server meminta, klien melayani. Contohnya akses basis data jarak jauh. Aplikasi klien meminta layanan dari server basis data. Yang kedua ada sistem file jarak jauh. Aplikasi klien meminta layanan akses file. Yang ketiga ada aplikasi berbasis web. Nah, browser meminta data dari web server. Lalu yang bagian selanjutnya ada master slave. Nah, master slave ini itu pada intinya adalah bagian tugas gitu ya. Ini kok dalam pengertian ini master slave mendukung toleransi kesalahan dan komputasi paralel. Yang kedua, komputasi master mendistribusikan pekerjaan ke komponen slave dan memanage dari hasil yang dikembalikan oleh slave. Nah, agar gampang saya kasih contoh saja ya. Contohnya pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini master slave ini membantu menyelesaikan tugas-tugas daripada master slave itu sendiri, yaitu dibantu oleh beberapa slave atau beberapa slave ya. Di sini ada 3 contohnya ya, ada 3. Nah, jadi si master ini punya 3 tugas. Nah, itu dibagikan ke 3 slave gitu ya. Nantinya apabila salah satu tugas ini gagal atau terjadi kesalahan, maka slave 2 dan slave ketiga ini masih bisa mengirimkan data kembali ke si master. Nah, kurang lebih sederhananya seperti itu tentang master slave teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah ada yang namanya pipe filter. Nah, pipe filter ini atau filter pipa ya. Filter pipa ini mengkonsumsi dan mengirimkan data secara bertahap. Nah, ia menghasilkan output segera setelah tersedia dan tidak menunggu sampai semua output dikonsumsi.
Nah, pipe filter ini adalah saluran data teman-teman ya. Ini simpelnya kan, kalau pipa ini ada, misalnya pipa panjang nih, ada dua filter di sini ya. Di tengah-tengah ada filternya. Misalnya ini air yang masuk ini harusnya air jernih gitu ya, tapi ada sampahnya gitu. Nah, maka ini pipa ini filternya dia akan menghentikan air tersebut gitu. Jadi airnya nggak bisa masuk gitu karena ada sampahnya. Ditolaklah sama si pipa itu. Nah, sama halnya dengan pada sistem gitu ya. Pipe filter pada sistem juga sama. Dia apabila datanya nggak sesuai, maka dia akan berhenti di situ nih. Nggak akan diteruskan ke filter selanjutnya, nggak akan keluar ke sana, nggak akan keluar dari pipa tersebut gitu. Akan kembali lagi gitu, akan berhenti. Nah, kurang lebih seperti itu tentang gambaran pipe filter ya pada sistem. Oke, yang terakhir yaitu ada yang namanya broken pattern. Nah, broken pattern ini bisa saya gambarkan ya. Ini sebenarnya nggak ribet sih kalau digambarin gitu ya, tapi saya asumsikan tiga objek gitu ya. Ada klien, broker, dan server gitu ya. Nah, server ini kita anggaplah sebagai dia ini penjual laptop. Nah, broker ini salesnya, dan ini adalah pembelinya gitu. Nah, server atau penjual ini memberikan informasi kepada broker. Nah, semua informasi yang dimiliki server ini harus diberikan kepada broker agar nantinya saat klien akan mengakses data tersebut itu bisa gitu diizinkan oleh si broker ini gitu. Misalnya nih, apabila kita asumsikan tadi kan penjualnya, dia penjual itu, penjual si server ini adalah penjual laptop. Dia punya barang merek Lenovo, punya barang merek Asus, dan punya barang merek Acer. Nah, akan tetapi dia hanya memberikan informasi kepada si broker bahwa dia hanya punya Asus dan Lenovo, sehingga akibatnya saat klien ingin mengakses atau pembeli ingin berusaha mengakses barang Acer, broker tidak bisa menerimanya meskipun pada server ini ada gitu, pada toko ini ada barangnya, tapi tetap aja si broker bakal kekeh, nggak bisa bang, nggak ada barangnya. Orang si penjualnya aja nggak ngasih tahu, nggak bilang kalau ada laptop Acer, nggak boleh, nggak ada barangnya di sini, kamu cari toko lain aja gitu. Meskipun si si pembeli ini yakin betul bahwasanya di situ ada, mas, ada, nggak ada, tetap broker akan menolak. Sebab apa? Sebab si server ini memberitahunya hanya ada dua tadi, hanya ada laptop Acer dan ya mohon maaf, ada hanya laptop Lenovo dan Asus gitu, sehingga laptop Acer dianggap tidak ada oleh broker gitu. Nah, oleh karena itu seharusnya semua data dari server itu harus masuk ke broker agar bisa diproses sehingga si klien juga bisa mengakses, bisa sinkron ke servernya gitu ya. Oke, mungkin cukup itu review dari saya tentang pola dan arsitektur perangkat lunak. Meskipun itu belum semuanya, masih banyak pola-pola lain yang belum bisa saya jelaskan ya. Yang tadi, tapi bisa kita simpulkan dari awalnya ada pertama itu arsitektur, terus ada layer pattern, terus ada itu apa namanya client server dan master slave, lalu yang terakhir ada pipe filter dan broken pattern. Itu saling terhubung ya teman-teman ya, kurang lebih kan seperti tadi pada awal tentang apa itu pola dan arsitektur. Pada intinya pola itu adalah subsistem mohon maaf yang saling terhubung satu sama lain sehingga menghasilkan sistem yang terstruktur gitu pada intinya ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Goodbye.